Superman. Siapa yang gak kenal dengan superhero ini? Yap, dia merupakan salah satu superhero yang namanya sudah dikenal oleh jutaan orang di sejagat bumi. Sejak awal kemunculannya pada tahun 1930-an, superhero ikonik ini telah memiliki banyak sekali versi dan juga cerita. Tidak hanya itu saja, Superman juga telah memiliki banyak sekali adaptasi, mulai dari film layar lebar, film animasi, hingga TV series. Nah, meskipun di awal kemunculannya, karakter ini digambarkan sebagai sosok villain, namun seiring berjalannya waktu, karakter Superman mulai dikenal sebagai seorang superhero yang memiliki hati mulia dan selalu berusaha untuk melindungi umat manusia dari berbagai ancaman yang sangat berbahaya. Penggambaran karakter Superman sebagai sosok superhero baik hati yang dipenuhi dengan berbagai kehangatan dan kebahagiaan terus berjalan hingga kemunculan cerita Injustice dan juga adaptasi Zack Snyder. Sejak kemunculan kedua adaptasi tersebut, penggambaran karakter Superman selalu diselimuti dengan aura yang sangat gelap. Sosok superhero yang dulunya dikenal karena sangat baik hati dan hampir tidak pernah menjadi jahat, kini mulai digambarkan sebagai superhero yang bisa saja menjadi seorang villain kapan saja. Perubahan arah karakter ini tentu menimbulkan perdebatan di kalangan para penikmat genre superhero. Ada yang menganggap bahwa dengan Superman yang bisa menjadi jahat, hal ini membuat karakter Superman bisa memiliki lapisan yang lebih banyak. Namun ada juga yang merasa bahwa penggambaran karakter Superman yang selalu diselimuti dengan kegelapan sudah mulai menjadi sangat membosankan, karena dalam beberapa waktu belakangan ini kita hampir gak pernah mendapatkan sebuah cerita yang bisa menggambarkan karakter Superman dengan aura yang positif dan cerah. Nah, tapi untungnya pada tahun 2023 kita akhirnya bisa mendapatkan sebuah cerita Superman yang cukup berbeda ketimbang adaptasi-adaptasi sebelumnya. Yap, adaptasi kisah Superman yang gue maksud kali ini adalah My Adventure with Superman. My Adventure with Superman merupakan sebuah serial animasi yang mengadaptasi salah satu karakter superhero paling ikonik sejagat raya, yaitu Superman. Animasi ini sendiri dikembangkan oleh 3 orang penting, yaitu Jack Wyatt, Brandon Kluger, dan juga Joseph Campbell. Nah, awalnya animasi ini direncanakan akan rilis di stasiun Cartoon Network, namun tanpa alasan yang jelas, kartun ini pun akhirnya rilis di channel Adult Swim. Itulah kenapa kalau kalian sempat menonton serial ini, kalian bakal merasa bahwa ini kartun hampir kagak ada unsur dewasanya sama sekali. Tidak seperti kartun-kartun yang biasa rilis di Adult Swim, karena pada dasarnya ya ini kartun emang awalnya ditunjukkan untuk anak-anak. Nah, dikarenakan ini kartun awalnya direncanakan akan rilis di Cartoon Network, maka dari itu ketika proyek animasi ini diumumkan, gue pribadi nggak begitu tertarik sama serial animasi ini. Hal ini dikarenakan gue merasa bahwa ini kartun bakal senasib seperti kartun-kartun yang telah dirilis oleh Cartoon Network beberapa waktu belakangan ini. Nah, tapi ketika kartun ini akhirnya rilis, gue cukup terkejut dengan tampilan dari kartun ini. Gue bener-bener gak menyangka bahwa serial kartun ini bakal memiliki visual yang cukup mirip dengan kartun Invincible dan juga kartun-kartun lawas yang terinspirasi dengan anime. Nah, lalu bagaimanakah isi dari kartun ini sendiri? Well, kalau kita melihat dari segi karakter, gue bisa katakan bahwa serial ini memiliki jajaran karakter yang cukup menarik. Untuk sang karakter utama kita, yaitu Superman, atau nama manusianya adalah Clark Kent, yang digambarkan sebagai pria muda yang memiliki hati mulia, sifat lugu atau naif, dan juga rela menolong siapapun. Buat beberapa orang, penggambaran karakter seperti ini biasanya akan menghasilkan seorang karakter yang sangat membosankan. Namun kalau kalian bisa memahami semua hal yang sudah gue jelaskan di awal video, kalian pasti bakal bisa mengerti kenapa penggambaran karakter Clark pada serial ini bisa dibilang lumayan fresh. Yes, itu semua dikarenakan kita akhirnya bisa memiliki karakter Superman dengan sifat dan vibe yang sangat positif. Kepribadian yang dimiliki oleh Clark pada serial ini merupakan sebuah angin segar bagi cerita Superman. Nah, nggak cuma dari penggambaran karakternya saja, backstory yang dimilikinya juga lumayan berbeda. Memang backstory dari Superman pada serial ini sebenarnya nggak jauh berbeda dengan backstory dari adaptasi-adaptasi lainnya. Tetapi satu hal yang cukup beda dari adaptasi ini adalah kita tidak langsung ditunjukkan bagaimana Clark bisa sampai di bumi. Hal ini dilakukan karena serial ini memiliki tujuan untuk memberikan sebuah kisah petualangan dari Clark Kent yang berusaha mencari jati dirinya. Di awal kisah, kita seolah-olah sedang berada di sudut pandangnya Clark, di mana ia selalu mempertanyakan siapakah dirinya, bagaimana ia bisa sampai di bumi, dari manakah kekuatannya muncul, dan yang paling terpenting adalah apa tujuannya di planet ini. Menurut gua, ini merupakan sebuah setup cerita yang cukup bagus, terutama untuk sebuah cerita yang memiliki tema untuk mencari jati diri. Oh ya, satu hal lagi yang pengen gua ungkit mengenai karakter Superman atau Clark Kent ini adalah pada serial ini, ia bisa dibilang tidak begitu kuat dan cenderung agak lemah. Ini bukanlah tipikal Superman yang selalu terlihat kuat dan mampu berhadapan dengan musuh sekelas dewa. Enggak, pada serial ini ia digambarkan sebagai seorang superhero muda yang baru saja
menemukan kekuatannya dan ia masih belum bisa mengontrol ataupun memahami potensi penuhnya. Superman pada serial ini hampir sama persis dengan karakter Mark Grayson dari serial Invincible, di mana mereka berdua sama-sama sering kesulitan ketika berhadapan dengan musuh mereka. Buat beberapa orang, terutama fans berat Superman, mungkin hal ini bisa menjadi isu yang sangat besar, namun buat gue pribadi, ini merupakan penggambaran yang sangat cocok untuk cerita yang berusaha disajikan oleh serial ini. Nah, untuk karakter sampingannya, serial ini memiliki dua orang karakter yang sangat penting bagi perjalanan hidupnya Clark, yaitu Jimmy Olsen yang bertindak sebagai teman dekatnya dan juga Lois Lane yang bertindak sebagai love interest-nya. Nah, pada serial ini, kedua karakter ini sama-sama mengalami perubahan karakter yang sangat signifikan, mulai dari penampilan fisik, ras, hingga pengkarakterannya. Nah, biasanya, kejadian seperti ini bakal mengundang kontroversi dan juga kemarahan yang cukup besar, tetapi untuk kasus ini, para penonton sepertinya tidak begitu mempermasalahkan perubahan ini. Kenapa bisa demikian? Well, itu semua dikarenakan kedua karakter ini tidak hanya mengalami perubahan fisik saja, namun mereka juga diberikan penulisan karakter yang sangat bagus hingga membuat kepribadian dan juga peran mereka di dalam serial ini menjadi sangat bagus dan menarik. Seperti contohnya adalah karakter Jimmy Olsen, di mana ia tidak hanya digambarkan sebagai teman dekatnya Clark saja, namun ia juga bertindak sebagai seorang wingman dari hubungan antara Clark dan juga Lois. Selain itu, ia juga memiliki peran yang sangat penting bagi jalannya cerita dari serial ini. Ketika cerita sedang berfokus pada konflik antara Lois dan juga Clark, Jimmy memiliki peran yang sangat penting untuk membuat keseluruhan cerita dari serial ini bisa terus berjalan dan tidak hanya stuck di satu permasalahan saja. Hal ini pun membuat kita tidak hanya berfokus pada konflik percintaan saja, namun juga dengan berbagai misteri yang berusaha dipecahkan pada serial ini. Nah, untuk karakter Lois Lane, well, bisa dibilang ini merupakan karakter yang paling tersorot di serial ini. Bahkan kemunculan karakter inilah yang membuat serial ini sempat trending di berbagai sosial media beberapa waktu yang lalu. Ada beberapa alasan yang membuat karakter ini dilirik oleh banyak orang, mulai dari penampilannya yang tomboy dengan desain karakter yang sangat mirip dengan karakter Luz dari serial The Owl House, hingga penulisan karakternya yang sangat bagus, terutama ketika menyangkut konflik percintaan dan juga ketika Clark sedang menghadapi musuh-musuhnya. Yes, karakter Lois di serial ini tidak hanya digambarkan sebagai love interest dari karakter utamanya saja, melainkan ia juga memiliki peran yang sangat penting ketika Clark sedang menghadapi kesulitan. Salah satu momen terbaik dari karakter ini adalah ketika ia berusaha mencari identitas sebenarnya dari Superman dan juga ketika menyangkut hubungan percintaan antara dia dan juga Clark. Nah, sebenarnya masih ada banyak hal lagi yang bisa gue bahas dari karakter ini, cuma dikarenakan gue gak pengen video ini jadi panjang banget, jadi ya mungkin sampai di sini saja untuk pembahasan dari karakter Lois Lane. Kalau misalnya video ini rame, mungkin gue bisa buatkan video khususnya untuk membahas karakter ini. Nah, meskipun memiliki jajaran karakter di pihak protagonis yang menarik, sayangnya hal ini tidak bisa dikatakan di pihak antagonisnya. Pada serial ini, mereka memiliki banyak sekali karakter antagonis, mulai dari para penjahat kroco yang bertindak sebagai langkah awal bagi Clark untuk mengasah kekuatannya, hingga yang paling utama yaitu seorang jenderal yang pada akhir season terungkap bahwa dia ini merupakan ayah dari Lois Lane, dan juga Amanda Waller, yaitu karakter yang terkenal karena telah menciptakan grup Suicide Squad. Gue gak bisa mengatakan bahwa mereka ini merupakan karakter yang buruk, karena setiap kali mereka muncul dan berhadapan dengan Superman, mereka selalu bisa memberikan sebuah momen pertarungan yang cukup menghibur. Tapi ya tetap aja sih, hal yang gue permasalahkan dari mereka semua ini adalah mereka kurang begitu memberikan impact yang membekas kepada gue pribadi. Nah, untuk jalan ceritanya sendiri, kita bakal disajikan dengan beberapa cerita yang sangat seru. Ada cukup banyak sekali konflik dan juga pembangunan yang terjadi pada 6 episode ini. Mulai dari Clark yang berusaha mencari jati dirinya, Lois yang berusaha mencari identitasnya Superman, konflik percintaan antara mereka berdua, Jimmy yang sempat mengalami masalah karena merasa terasingkan oleh mereka berdua, hingga Clark yang sering berhadapan dengan berbagai penjahat kroco dan ia juga diincar oleh seorang jenderal yang sangat membencinya. Menurut gua, 6 episode awal ini memiliki jalan cerita yang sangat solid. Gue sangat suka dengan berbagai cerita yang mereka hadirkan pada ke-6 episode ini. Seperti contohnya adalah konflik percintaan antara Clark dan juga Lois. Gue benar-benar suka banget dengan pembangunan hubungan mereka berdua, terutama bagaimana Lois yang diceritakan sudah menyukai Clark bahkan sebelum ia tahu bahwa Clark merupakan seorang Superman. Hal ini menunjukkan bahwa Lois memang menyukai Clark apa adanya. Obsesinya terhadap Superman bukanlah karena ia menyukainya, melainkan itu hanya merupakan salah satu jalan baginya untuk bisa menggapai impiannya, yaitu menjadi seorang reporter yang dihormati. Momen ketika Lois menemukan bahwa Clark merupakan Superman juga digambarkan dengan sangat baik. Meskipun pada awalnya gue merasa bahwa momen tersebut agak terlalu cepat, namun untungnya bagaimana mereka menceritakan konflik tersebut terbilang cukup rapih hingga tidak membuatnya menjadi seperti terburu-buru. Selain dari konflik antara mereka berdua, di waktu yang bersamaan kita juga diberikan konflik dari karakter Jimmy yang merasa terasingkan oleh Lois dan juga Clark. Momen tersebut terbilang cukup membuat gue merasa prihatin dengan karakternya, karena hubungan antara Clark dan juga Lois dapat terjadi
terjalin berkat bantuan dari Jimmy. Bahkan setelah konflik itu aja, Jimmy masih terus kali memiliki peran andil dalam hubungan mereka berdua. Ya kita semua pasti bisa membayangkan lah gitu apa yang dirasakan oleh Jimmy, bahkan meskipun kita nggak pernah mengalaminya. Nah, semua cerita tersebut dibungkus dengan sangat rapi hingga menghasilkan cerita yang sangat bagus dan juga seru. Tapi sayangnya, itu semua harus dikacaukan dengan kemunculan episode ke-7, di mana secara tiba-tiba episode tersebut mengenalkan sebuah konsep yang terasa terlalu cepat untuk diperkenalkan pada serial ini. Yes, konsep yang gue maksud adalah mengenai multiverse. Nah, jadi gambaran singkatnya mengenai episode ini adalah Clark Kent telah ditipu oleh seorang villain yang namanya gue nggak bisa sebutkan karena ribet banget agar ia bisa mendapatkan kekuatannya kembali. Nah, di sisi lain, Lois dan juga Jimmy dipanggil oleh persatuan Lois di seluruh multiverse. Kalau misalnya kalian pernah menonton kartun Rick and Morty, basically kelompok ini hampir sama persis seperti Council of Rick. Nah, di markas perkumpulan tersebut, Lois utama kita menemukan sebuah bola yang pada akhir cerita, bola tersebut menunjukkan bagaimana Superman bisa menjadi jahat. Tujuan dari episode ini adalah untuk mengubah atau sebenarnya menambahkan plot cerita yang dibawakan oleh serial ini. Yap, dari yang awalnya mereka hanya memiliki plot cerita mengenai Clark yang berusaha mencari jati dirinya, kini kita kembali lagi dengan tema Superman bisa menjadi jahat. Nah, sebenarnya gue sendiri gak begitu mempermasalahkan hal ini, karena sebelum episode ini muncul saja, kita sudah diberikan petunjuk bahwa plot mengenai Superman bisa menjadi jahat sudah diperkenalkan sejak kemunculan sang jenderal. Cuman masalahnya, episode ke-7 ini berusaha menambahkan plot tersebut dengan cara yang bisa gue katakan sangat tidak tepat. Episode ini hanya bertindak sebagai jembatan bagi karakter Lois dan juga Jimmy yang mulai mempertanyakan nilai moralnya Clark. Nah, seharusnya masalah ini bisa mereka tambahkan dengan seiring cerita berjalan. Mereka nggak perlu gitu menambahkan konflik ini dengan sebuah episode yang terkesan muncul entah dari mana. Bahkan rasanya episode ini hampir kagak memiliki dampak sama sekali untuk cerita ke depannya. Tapi ya untungnya cerita setelah episode ke-7 ini terbilang mulai kembali ke jalan yang benar, meskipun ya harus gue katakan bahwa ceritanya agak mulai melempem. Mungkin kalau andaikan mereka hanya memfokuskan season pertama ini untuk plot cerita mengenai Clark yang berusaha mencari jati dirinya, harusnya ini bisa menjadi sebuah cerita yang sangat solid, dan untuk mengenai Superman yang bisa menjadi jahat, mereka bisa menambahkannya di season selanjutnya. Tapi ya nggak apa-apa lah, setidaknya cerita dari serial ini masih cukup bisa dinikmati, meskipun ya 4 episode terakhirnya terbilang agak menurun. So, secara keseluruhan, gue merasa bahwa ini merupakan serial animasi yang sangat solid. Penggambaran karakter pada serial ini sangatlah fenomenal, kualitas animasinya pun juga terbilang lumayan bagus, meskipun penggunaan CGI-nya masih sangat ketara, dan juga serial ini bisa dibilang sangat terpengaruh dengan budaya anime. Hal ini bisa dilihat dari desain karakter pada serial ini, yang menurut gue merupakan percampuran antara desain karakter dari kartun barat dan juga anime. Gak cuma itu aja, ada juga beberapa desain dari musuh-musuh mereka yang jelas sangat terinspirasi oleh anime. Ya kayak desain ini aja lah gitu. Kalian pasti bisa langsung menebak gitu, ini terinspirasi dari anime apa. Untuk jalan ceritanya sendiri juga terbilang lumayan bagus. Meskipun pada pertengahan cerita mereka sedikit mengalami down, tapi setidaknya ceritanya tidak menjadi kacau balau dan masih layak untuk diikuti. Oh ya, satu hal lagi. Pada akhir season kita sempat ditunjukkan dengan seorang karakter yang kemungkinan besar dia ini adalah General Zod. Buat kalian yang tahu cerita Superman, kalian pasti sudah bisa membayangkan betapa besarnya bahaya yang bakal dihadirkan oleh sang villain yang satu ini untuk kedepannya. Jadi untuk sekarang kita cuma bisa berharap bahwa serial ini bisa memiliki kelanjutan dan mereka bisa memperbaiki berbagai masalah yang ada di season pertamanya. So mungkin itu saja sih bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai kartun ini di kolom komentar di bawah. Apakah kalian suka atau tidak? Tulis pendapat kalian. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.